Halo Sobat FTT Talk, kembali lagi di BEM FTT Talk, podcast yang membahas topik-topik menarik seputar bidang IT. Perkenalkan, nama saya Angelika Putri dari Divisi RPK dan teman saya Elmayati Silianingrum dari Divisi Infocom yang akan menjadi moderator pada pagi kali ini dengan tema Teknologi Informasi sebagai Pendorong Kebangkitan Nasional. Oke teman-teman, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi informasi menjadi kekuatan untuk mendorong kebangkitan nasional pada bangsa ini. Hari ini kita mendapatkan kesempatan dan kehormatan untuk bisa mengundang dosen kita yang ahli di bidang teknologi informasi, yaitu Bapak Arif Himawan, Eskom MMMM. Selamat datang Bapak. Terima kasih telah bisa menyempatkan untuk hadir di acara pada pagi kali ini. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Sebagai dosen di bidang ahli teknologi informasi, akhir-akhir ini kesibukan Bapak sendiri apa ya Pak, kalau boleh tahu? Ya, kalau dosen itu kan kewajiban utamanya itu 3. Namanya Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Pendidikan yang ngajar di kampus, menyiapkan materi ajar, kemudian bagaimana caranya kemudian mendeliver pengetahuan kepada mahasiswa dengan cara yang sebaik mungkin. Penelitian, kita coba untuk bisa menemukan cara baru, terobosan baru, atau hal-hal baru yang nanti akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga akan kita sampaikan kepada mahasiswa sebagai tambahan pengetahuan yang akan mereka miliki. Dan tentu saja pengetahuan yang kita dapat, pengetahuan yang diamanahkan ke kita harus bisa punya manfaat, dan itu yang kemudian kita sampaikan kepada masyarakat dalam program pengabdian masyarakat. Gitu Mbak. Baiklah teman-teman, mari saja kita mulai. Pertama-tama, bisakah Bapak menjelaskan arti sebenarnya dari teknologi informasi? Ya, jadi segala sesuatu yang kemudian melibatkan perangkat komputer itu sekarang kita sebut sebagai teknologi informasi. Dan kita mengenal sebuah era yang kita sebut sebagai era ubiquitous computing, di mana kita bisa melakukan proses komputasi kapan saja dan di mana saja. Karena sekarang kita ikut sama komputer gitu ya. Komputer ikut sama kita ikut sama komputer. Dan tentu saja kemudian gadget kita ini sebagai perangkat teknologi informasi itu juga kita bisa melakukan berbagai macam proses di dalamnya. Termasuk di dalamnya ada yang namanya internet. Artinya kita bisa browsing, bisa melakukan segala sesuatu di internet di gadget yang kita bawa. Akhirnya kemudian kita kenal sebuah istilah baru yang namanya ubiquitous internet. Artinya kita bisa melakukan komputasi, bisa melakukan mengakses internet kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Nah, itu yang disebut sebagai kira-kira gambaran besar dari sebuah teknologi informasi. Segala sesuatu yang kemudian melibatkan teknologi informasi, komputer, internet, dan segala macam perangkat yang kemudian terlibat di dalamnya. Gitu Mbak. Oke, jadi teman-teman, begitulah arti dari definisi dari teknologi informasi yang berkaitan dengan komputer ya Bapak? Ya. Bicara mengenai teknologi informasi sendiri, mengapa kita perlu menganggap teknologi informasi itu sangat penting untuk bisa mendorong kebangkitan nasional, dan apa saja manfaat utamanya dari teknologi informasi sendiri? Nah, gini nih, ini topik yang menarik, walaupun sebetulnya kalau mau saya jawab bisa agak berat, bisa agak ringan. Saya akan mencobanya memulainya begini. Kita sebagai bangsa dan negara itu punya target Indonesia Emas tahun 2045. Kalau sekarang 2023 berarti masih 22 tahun ya. 22 tahun. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, eranya sekarang itu ubiquitous computing, ubiquitous internet. Komputasi, akses internet kapan saja, di mana saja. Berarti artinya kita bisa melakukan segala sesuatu yang terkait dengan teknologi informasi itu kapan saja dan di mana saja. Dalam 22 tahun ke depan untuk menuju Indonesia Emas, mau nggak mau, suka nggak suka, maka kita harus masuk ke dalam era teknologi informasi itu kalau kita pengen dapat Indonesia Emas 2045 itu. Karena eranya 2045 itu adalah era teknologi informasi. Kalau kita nggak bisa ambil bagian di situ, maka kemudian akan sulit kita bicara Indonesia Emas. Oke, 2045 kita dapat, oke teknologi informasi itu masanya, tapi jangan-jangan pada saat 2045 itu yang menguasai teknologi informasi itu bukan kita, negara lain yang masuk ke kita.
kita hanya jadi penonton, kita tidak bisa jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Nanti akan saya ceritakan gimana sih potensinya teknologi informasi itu, kenapa itu jadi krusial gitu ya. Jadi di dunia ini sekarang ini hidup 3 golongan manusia. Manusia yang mengakses informasi pertama kalinya. Jadi ketika dia mengakses informasi pertama kali itu melalui radio. Itu kira-kira angkatannya bapak saya dan yang sebelumnya. Itu mereka dapat informasi pertama kali itu lewat radio. Kemudian yang generasi yang kedua itu generasi yang mengakses informasi pertama kali itu melalui televisi. Melalui televisi. Itu generasi seperti saya dan adik-adik saya sedikit lah kira-kira gitu. Nah, kemudian generasi yang ketiga adalah generasi yang ketika mereka mengakses informasi pertama kali, mereka mengaksesnya melalui internet. Mengaksesnya melalui internet. Itu angkatan adik-adik saya agak jauh. Kemudian ya seanda-anda ini dan kemudian adik-adik Anda dan seterusnya. Nah, menurut sensus penduduk Indonesia tahun 2020, di tahun 2020 itu Indonesia bikin sensus penduduk. Jumlah penduduk Indonesia waktu itu tahun 2020 ya 270,2 juta jiwa. Itu meningkat 32,56 juta jiwa dibanding 2010. Ini agak panjang nih Mbak, karena penting lah ya. Jadi laju pertumbuhan penduduknya itu 1,25%. Dari 1,25%. Meningkat menjadi 1,49%. Artinya nanti kalau ada sensus penduduk lagi tahun 2030, gitu ya, tahun 2030, maka penduduk Indonesia sudah di atas 300 juta jiwa. 300 juta jiwa. Nah, yang paling penting adalah generasi yang mengakses informasi pertama kali lewat radio itu udah tinggal 12%. Generasi yang mengakses informasi pertama kali lewat televisi tinggal 21%. Sisanya 64,7% itu adalah generasi yang mengakses informasi pertama kali lewat internet. Itu kebagi menjadi ada yang namanya generasi milenial, generasi Z sama generasi post Z. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas soal yang ini gitu ya. Cuma intinya adalah saat ini ada 64,7% penduduk Indonesia dari 270, berarti 50% lebih itu ya. Itu mengakses informasi melalui internet. Berarti mereka 64,7% penduduk Indonesia itu harusnya melek teknologi informasi. Nah, sekarang melek teknologi informasi itu artinya bukan hanya nge-game, bukan hanya sosial media dibawa kemana-mana sebagai memanfaatkan teknologi informasi. Tapi yang namanya melek teknologi informasi harus bisa memanfaatkan teknologi informasi, bukan dimanfaatkan oleh teknologi informasi. Nah, sekarang balik lagi, kalau kita mau ngomong 2045 Indonesia itu emas, Indonesia emas 2045 dengan kondisi anak muda yang 64,7%, kalau mereka ternyata dimanfaatkan oleh teknologi informasi, gimana kita bisa ngomong Indonesia emas 2045? Ngomong kosong gitu. Maka kalau kita mau ngomong 2045 Indonesia emas, berarti mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bicara teknologi informasi. Mau nggak mau, suka nggak suka, 64,7% penduduk Indonesia itu harus melek teknologi informasi, harus memanfaatkan teknologi informasi demi tadi itu kebangkitan nasional dan demi Indonesia emas 2045. Itu kira-kira gambarannya besarnya seperti itu, Pak. Berarti untuk setiap tahun meningkat ya Pak? Untuk itunya. Ya harus. Jadi begini, orang-orang yang melek orang-orang yang mendapat informasi pertama kali lewat radio itu kan tua-tua. Makin lama makin habis. Generasi saya yang dapat informasi pertama kali lewat televisi, makin lama makin habis. Ya, yang seumuran saya sudah banyak yang meninggal. Bahkan yang seumuran adik saya juga sudah banyak yang meninggal. Makin lama makin habis.
Sedangkan ada generasi-generasi baru, bayi lahir, dan mereka itu sekarang ya akan terus masih eranya masih internet, berarti ya mereka akan akses informasi ya lewat internet. Sehingga akan sampai pada suatu masa ketika 100% penduduk Indonesia itu mengakses informasi pertama kalinya lewat internet. Nah, ketika 100% itu sudah dalam tanda kutip ketergantungan dengan internet, kalau kita nggak bisa memanfaatkan teknologi informasi, maka kita nggak bisa ngomong soal kebangkitan nasional. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dan bukan sebaliknya dimanfaatkan oleh teknologi informasi, maka kita akan bisa bicara soal kebangkitan nasional. Karena tadi itu ada era ubiquitous computing, era ubiquitous internet, dan 64,7% penduduk Indonesia yang mengakses informasi pertama kali melalui internet. Itu krusialnya kayak gitu kan. Apalagi Baiklah teman-teman, yang Bapak tadi sampaikan ternyata banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari teknologi informasi sebagai pendorong kebangkitan nasional. Namun apakah ada tantangan atau hambatan tersendiri dalam menerapkan teknologi informasi sebagai pendorong kebangkitan nasional, Bapak? ya banyak sebetulnya banyak. Tapi kalau kita mau bicara itu sebagai hambatan, nanti kita nggak akan maju-maju gitu. Saya akan lebih suka menyampaikannya sebagai tantangan. Ya, tantangan. Yang pertama tentu saja tantangannya adalah masalah letak geografis Indonesia. Ya, letak geografis Indonesia. Artinya tidak semua tempat itu kemudian bisa tercover. Gitu ya. Yang kedua, budaya di Indonesia. Budaya ini berarti budaya birokrasi di Indonesia. Yang kemudian ketika mau menyambungkan internet aja udah dianggap sebagai proyek. Kita kan kemarin baru dengar tuh kasus kasus korupsi ya di salah satu kementerian, dan itu erat kaitannya sama internet karena itu korupsi menyangkut BTS. BTS itu kan dia kan menyalurkan sinyal, memantulkan sinyal sehingga kemudian gadget-gadget kita ini, smartphone kita ini bisa terima sinyal. Dan ketika terima sinyal itu bisa ada internet masuk dan segala macamnya. Ya. Itu satu, dua soal budaya Indonesia. Yang ketiga memang biaya untuk bisa infrastruktur itu nggak ringan, gitu ya. Dan itu juga cukup berat. Tapi kemudian asalkan itu ada komitmen dari kita, ada komitmen bersama dari kita untuk kemudian bisa menjalankan itu, insya Allah sedikit demi sedikit hal itu bisa teratasi. Itu kalau kita lihat dari sisi infrastruktur. Yang keempat, ini yang paling penting sebetulnya adalah cara pandang kita terhadap internet. Gitu ya, cara pandang kita terhadap internet. Kebanyakan kita itu mengenal internet pertama kali itu sebagai media informasi. Tetapi generasi-generasi yang setelah kita itu mengenal internet sebagai media hiburan. Contoh, anak kecil nangis, orang tuanya nggak mau pusing-pusing, kasih handphone suruh main game, diem dia. Artinya dia melihat internet pertama kali sebagai hiburan. Maka ketika mindsetnya internet adalah hiburan, maka yang akan dicari di internet itu selalu hiburan aja. Dan ketika hiburan itu mereka cuma akan memuaskan diri sendiri. Nggak ada manfaat yang diberikan kepada orang lain. Tidak ada kontribusi yang kemudian bisa diberikan buat dirinya sendiri, buat keluarganya, buat masyarakat, buat lingkungan sekitar, apalagi buat bangsa dan negara. Nah, itu tantangan yang harus kemudian diatasi agar kemudian gimana caranya generasi-generasi yang akan terus bertumbuh, yang bisa jadi nanti 100% orang Indonesia itu orang-orang internet, kira-kira gitu ya, bukan orang-orang radio, bukan orang-orang televisi, itu kemudian bisa memandang internet sebagai sebuah media yang bisa dimanfaatkan, bukan media yang memanfaatkan kita. Saya ambil contoh begini. Saya pernah melihat suatu wawancara CEO-nya TikTok. Dia bilang, anak kamu umur berapa? Yang satu umur 6, yang satu umur 8 tahun. Main TikTok, kata yang wawancara. Enggak. Kenapa enggak? Saya enggak boleh.
Kenapa nggak boleh? Karena TikTok itu sebetulnya didesain untuk anak yang remaja, umur 13 tahun ke atas. Jadi 13 tahun itu dia baru bisa akses TikTok. Oke, sekarang kalau kita lihat TikTok itu kontennya seperti itu, artinya konten-konten itu baru bisa diterima otak manusia itu ketika dia umur 13 tahun. Ini kita belum ngomong soal nanti terkait dengan pornografi di internet dan sebagainya gitu ya. Tetapi itu begitu ketatnya mereka menjaga supaya generasi-generasi mudanya itu enggak keracunan duluan sebelum waktunya. Tapi lihat di Indonesia, anak kecil udah niru-niru TikTok gitu ya. Dan TikTok itu sekarang menjadi kayak trendsetter. Kenapa Instagram itu lebih dorong reels daripada gambar still itu? Kenapa YouTube itu sekarang lebih dorong short daripada video-video panjang? Karena mereka ingin bersaing di TikTok di video-video pendek. Karena video-video pendek itu yang kemudian bisa jadi keunggulannya TikTok di situ. Nah sekarang kalau kita balikin lagi kepada kebangkitan nasional, kalau TikTok dan sejenisnya yang orang anggap sebagai hiburan, yang orang generasi muda mindsetnya internet adalah hiburan, ketika dia lihat tayangan-tayangan di TikTok, Instagram, Facebook atau YouTube gitu ya, dan sejenisnya lah gitu ya. Tentu saja di situ tuh jangan harap semuanya baik gitu. Jangan harap semuanya baik. Pemerintah udah kasih batasan konten-konten pornografi nggak bisa masuk. Bagus itu sudah gitu ya. Itu peran pemerintah bagus. Cuma konten-konten yang setengah-setengah porno gitu ya, konten-konten yang kemudian dibungkus dalam hal-hal yang kemudian nggak terlihat porno, konten-konten yang memecah belah gitu ya, konten-konten yang menjelekkan satu pihak ke pihak yang lain, itu nggak bisa disensor gitu ya. Dan ketika itu nggak bisa disensor kemudian diakses oleh anak-anak yang umur 13 tahun yang tadi itu yang remaja-remaja, itu jadi masalah besar gitu. Maka harus ada orang-orang baik, ahli-ahli teknologi informasi yang baik, yang kemudian create konten yang kemudian yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang kemudian diupload di channel-channel tersebut, sehingga kemudian yang ada di situ itu bukan cuma sekedar konten-konten yang negatif, tapi juga konten-konten yang positif. Kalau konten-konten positif itu kemudian sering ditonton, sering diproduksi, sering ditonton, saya yakin makin lama dia akan ratingnya makin naik, makin tinggi. Nanti akan mengalahkan konten-konten yang negatif. Dan ketika kita udah lebih sering bicara soal konten-konten yang positif, itu nanti akan membangkitkan mindset positif di generasi muda, di generasi yang tadi itu generasi internet. Dan kalau itu mindset positifnya udah kebangun, insya Allah nanti Indonesia Emas 2045 itu bisa kita capai. Gitu Mbak. Itu kira-kira saya nyebutnya tantangan daripada hambatan. Baik, berarti tantangannya ada geografi, budaya, cara pandang, dan infrastruktur ya Bang? Iya, kira-kira begitu. Jadi sangat penting ya teman-teman untuk kita mengetahui tantangan-tantangan atau yang ada tadi. Kemudian Bapak, langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat dan juga pemerintah untuk bisa memanfaatkan potensi teknologi tersebut sebagai pendorong kebangkitan nasional. Ya, saya senang nih pertanyaannya. Jadi ada langkah-langkah yang diambil sama masyarakat dan pemerintah, bukan hanya pemerintah aja gitu. Karena kalau orang-orang seringnya, pemerintahnya gimana nih? Ya memang pemerintah itu tugasnya dia yang paling utama adalah ngatur regulasi, aturan-aturan gitu ya. Jadi kayak konten-konten yang sensitif itu nggak boleh di-upload ya dengan batasan-batasan tertentu. Nah itu tentu saja baik gitu ya. Cuma masyarakatnya sendiri seperti apa? Seperti tadi saya sampaikan tadi, konten-konten yang negatif yang disensor sama pemerintah itu yang sifatnya eksplisit, tapi yang sifatnya implisit itu nggak bisa, belum bisa tersensor. Ya, belum bisa tersensor. Contoh aja misalnya gini, saya lagi cari berita olahraga, tapi tetap aja ada iklan-iklan yang keluar terkait dengan hal-hal yang kemudian
berbau-bau pornografi. Gitu ya. Usia saya mungkin sudah bisa menerima hal itu. Tapi usia-usia yang belum 25 tahun, itu otaknya belum bisa menerima hal tersebut. Gitu ya. Padahal itu muncul di wilayah publik. Nah, itu jadi peran masyarakat. Minimal orang tua harus kemudian membuat aturan, batasan pada anak-anaknya mana yang boleh dilihat, mana yang enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, lingkungan-lingkungan itu kemudian juga secara komunitas-komunitas, entah itu komunitas RT, RW, rumah ibadah, itu kemudian juga punya awareness yang sama terhadap hal ini. Memandang ini sebagai sebuah pisau bermata dua. Dia bisa memicu potensi atau dia bisa mematikan potensi anak-anak muda yang nanti diharapannya 2045 tadi itu. Dan yang ketiga, tadi yang seperti saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya, ada dong orang-orang ahli teknologi informasi yang baik, yang mau create, menciptakan, menghasilkan konten-konten yang positif. Entah konten-konten positif apalah, gitu ya. Misalnya contohnya pemilu 2014 sama 2019 itu udah ngajarkan kita banyak hal. Betapa kita terpecah belah dengan sangat keras gara-gara capresnya cuma 2. Betul. Pokoknya kalau nggak si A ya si B. Terpecah sangat keras itu kita. Dan itu konten-konten perpecahan itu yang banyak diproduksi. Tahukah kamu kejelekannya ini? Tahukah kamu kejelekannya itu? Selalu begitu terus, gitu ya. Kalau bilang, tahukah kamu kebaikannya si ini? Ketika ngomong begitu, si itu pasti nggak bisa, gitu kan. Selalu begitu. Nah, konten-konten yang kemudian mempersatukan antara dua kubu tadi itu, misalnya kubu cebong sama kubu kampret, itu jarang sekali terlihat, jarang sekali terdengar. Padahal konten-konten tersebut yang dibutuhkan untuk kemudian bisa menyatukan lagi masyarakat yang udah terpecah belah. Mudah-mudahan bisa pemilu 2024 calon presidennya lebih dari 2 biar supaya tidak ada. Kalau kepentingan saya cuma satu itu aja. Saya nggak pengen melihat ada perpecahan yang sekeras pemilu 2014 dan 2019. Jadi perannya masyarakat tadi itu, ayo dong bikin konten-konten yang positif. Ya misalnya, Pak, orang-orang TikTok tuh nggak bagus, Pak. Nggak apa-apa, Anda main TikTok. Soalnya kalau TikTok tuh diisi orang-orang jelek semua, ya nanti isinya jelek semua. Ayo dong ada orang-orang baik yang juga main di TikTok. Jadi orang-orang kemudian bisa punya pilihan-pilihan yang menarik, pilihan-pilihan yang positif, pilihan-pilihan positif yang dilihat menarik. Kemudian dia lihat sekali kok bagus, lihat 2 kali kok bagus, lihat 3 kali kok bagus. Akhirnya makin lama dia akan semakin kebawa ke sisi positifnya. Makin lama kita tinggalkan sisi-sisi negatifnya. Kan gitu kan, artificial intelligence-nya TikTok, IG, YouTube, Facebook itu kan gitu kan. Video-video atau tayangan-tayangan yang ditampilkan itu kan sesuai dengan preferensi kita kan. Kita lihatnya misalnya soal di YouTube seneng lihat sepak bola misalnya begitu. Ya udah nanti video-video berikutnya ya tentang sepak bola. Oh saya seneng lihat bonsai. Oh bonsai. Oh saya lihat soal jeruk terus aja gitu. Begitu saya ganti apel, ya udah nanti apel terus aja gitu kan. Nah itu kalau misalnya kita masukkan konten yang positif, sekali orang lihat menarik, orang lihat berikutnya menarik, dia akan terus ke bawah terus, akhirnya yang negatif dia tinggal. Kira-kira peran masyarakat itu begitu. Jangan kemudian kita bilang, oh pemerintah harusnya begini, harusnya begitu ya. Dia sebetulnya cuma tadi itu regulasi sama menyediakan infrastruktur. Infrastrukturnya yang backbone-nya itu disediakan pemerintah, regulasi disediakan pemerintah, tapi konten-kontennya kan pemerintah kita nggak bisa hadapi terlalu banyak. Ya kita yang harus berperan. Kira-kira. Oke teman-teman, kita di sini berarti turut andil ya teman-teman untuk bisa memanfaatkan potensi kebangkitan nasional sebagai pendorong kebangkitan nasional itu tersendiri. Pertanyaan Pak, bisakah Bapak sebutkan contoh sukses dari negara lain yang telah menerapkan teknologi informasi sebagai pendorong kebangkitan nasional mereka? Saya mau tanya nih, tahu nggak negara yang internetnya paling cepat di dunia? Kurang tahu Pak. Bukan Amerika, bukan Jepang, bukan Inggris,
Tapi Korea, ya, mereka sadar betul kalau internet itu udah akan jadi backbone. Dan lewat internet dengan segala macam tetek bengeknya itu, sekarang kita mengenal budaya-budaya teknologi informasi. Saya nggak bisa nyebutin ya apa merek gitu ya, tapi kan ada satu merek dari Korea yang sangat terkenal, yang itu udah masuk ke dalam ranah teknologi informasi, dan itu bisa bersaing dengan sangat ketat dengan merek dari Amerika. Mereka bersaing dengan sangat ketat. Dulu siapa sih yang anggap Korea? Siapa yang anggap Korea? Nggak ada. Ketika negara yang hancur-hancuran habis perang Korea, ya. Tapi kemudian bisa bangkit sedikit demi sedikit bangkit, sedikit demi sedikit bangkit. Dan akhirnya sekarang kemudian ketika kita bicara merek dari Korea tersebut, maka kita akan bicara soal merek yang bagus. Kalau misalnya merek smartphone merek itu, Anda nggak akan pikir-pikir lagi, kecuali dibandingkan sama merek yang Amerika. Merek Amerika itu bagus karena brand awareness-nya aja. Tapi kalau secara kualitas nggak kalah tuh merek yang dari Korea itu. Nah, kemudian lewat teknologi informasi itu juga kemudian mereka bisa menyebarkan budaya yang kemudian kita kenal sama budaya K-pop apa segala macam itu. Itu budaya yang subculture yang mereka ciptakan sendiri. Dan itu kemudian mereka bisa sebarluaskan ke luar. Ketika itu disebarluaskan keluar, orang jadi akhirnya penasaran, kayak apa sih Korea? Akhirnya banyak orang datang ke Korea. Dan ketika mereka datang ke Korea, orang Korea sendiri sudah siap. Siapa yang lihat kampus maju, teknologi maju, olahraga maju, seni budaya maju, infrastruktur maju. Dan ketika orang-orang datang ke Korea, mereka udah oke, melihat Korea yang bagus. Nah, Indonesia itu bisa contoh itu. Ya, mungkin dari sisi-sisi bagaimana kemudian budaya Indonesia itu bisa lebih terkenal melalui teknologi informasi, sehingga kemudian orang penasaran dengan kata-kata wonderful Indonesia. Apa sih wonderful Indonesia itu? Apa cuma mau jual keindahan alamnya aja? Apa cuma mau jual keramah tamahan penduduknya aja? Atau ada hal-hal yang lain yang kemudian yang dijual? Gimana kalau kita misalnya jual talenta-talenta mudanya Indonesia, ahli-ahli IT-nya, seperti India misalnya. Ya, saya nyatakan yang tadi yang Korea, yang kedua India. India itu orang-orangnya mungkin nggak bisa terlalu jualan sumber daya alam di India, tapi dia sekarang bisa jualan talenta-talenta mudanya, ahli-ahli IT. Ya, sekarang CEO-nya Google juga orang India. Ya. Itu menunjukkan bahwa potensi-potensinya bisa digali. Karena juga nanti mungkin 2045 atau sebelumnya kita udah bisa lihat CEO tingkat dunia dari Indonesia. Allahu a'lam. Siapa tahu gitu ya. Dan itu kalau itu bisa terbukti, itu bisa jadi contoh. Nah, kenapa saya sebutkan Korea sama India? Karena itu sebetulnya contoh dua negara yang nggak jauh-jauh banget sama kita. Gitu ya. Dulu itu sama-sama aja gitu. Tapi sekarang mereka bisa lebih maju di bidang teknologi informasi dibandingkan kita. Dan sekarang itu artinya kita juga nggak mungkin ngejar ketertinggalan itu dibandingkan mereka. Kalau mereka bisa menciptakan satu keunggulan tertentu, insya Allah kita juga bisa ngambil keunggulan tertentu. Kira-kira gitu, Pak. Baik, sangat luar biasa sekali ya teman-teman terkait kemajuan dari negara-negara tersebut. Semoga negara kita juga bisa menyusul seperti negara tersebut yang Korea dan juga India. Boleh saya tambahin satu lagi nggak, Mbak? Bisa, Pak. Ada tantangannya nih. Satu tantangan mungkin sebelum diakhiri ya. Karena ada sebuah tantangan yang namanya kewirausahaan teknologi. Itu juga penting, kewirausahaan teknologi, terutama kaitannya sama kewirausahaan teknologi yang terkait dengan teknologi informasi. Ini sepertinya kan insya Allah kan BMFT mengadakan itu ya, kursus kewirausahaan digital. Itu penting banget gitu ya buat Indonesia.
Kenapa pengen banget buat Indonesia? Karena tadi itu selain jumlah penduduk Indonesia yang makin lama makin condong ke internet, yang kedua sumber daya alam di Indonesia itu makin lama makin habis. Kita itu sudah terlalu lama bergantung hanya pada sumber daya alam. Ya. Tapi nanti kalau ketika sumber daya alam kita itu habis, apa yang mau kita pakai buat mendorong kemajuan itu? Ambil contoh ini, Arab Saudi. Arab Saudi itu kan produsen minyak bumi terbesar di dunia. Sekarang cadangan minyaknya masih banyak. Tapi mereka sudah berpikir gimana caranya saya harus punya pemasukan lain selain minyak bumi. Jadi uang dari minyak bumi dibelikan, modalnya dibelikan barang baru yang kemudian dia bisa mendatangkan devisa lainnya minyak bumi. Dia mau bikin sebuah kota baru yang namanya Neom. Ya harapannya dia bisa menyaingi Dubai, Abu Dhabi dan teman-temannya di sekitar daerah Jazirah Arab itu. Hal yang seperti itu yang harus kita lakukan di Indonesia. Kalau sumber daya alam kita itu udah mulai habis, mau kita ngapain? Ya satu-satunya yang kemudian bisa kita kejar adalah teknologi informasi itu. Ya gitu Mbak. Jadi dari penjelasan materi yang telah diberikan oleh Pak Arif Himawan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu tantangan-tantangan yang harus kita hadapi seperti letak geografis, budaya, cara pandang kita terhadap teknologi informasi. Kita harus pintar-pintar mengolah, menyaring apa yang baik dan apa yang buruk. Dan juga peran dari pemerintah, ada regulasi dan menyiapkan infrastruktur. Dari masyarakat sendiri kita harus meng-create konten-konten yang baik, positif, guna menciptakan pribadi bangsa Indonesia, meningkatkan kebangkitan nasional bangsa kita. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Banyak sekali ilmu yang telah Bapak Arif Himawan telah sampaikan kepada kita. Sebelum kita akhiri BMFT Talk kali ini, apakah ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan? Ya, terakhir ya, sebagai rangkuman dari semuanya, kita upayakan 22 tahun yang akan datang di 2045 itu benar-benar terjadi Indonesia emas. Indonesia yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan Indonesia yang menjadi tamu di negeri sendiri. Indonesia yang bisa unggul dalam teknologi informasi di tahun 2045. Bukan Indonesia yang mengkonsumsi produk-produk teknologi informasi dari negara lain di 2045. Semoga cita-cita Indonesia Emas 2045 tercapai dengan kita tuan rumah di negeri sendiri di bidang teknologi informasi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi ya Pak, tidak dimanfaatkan oleh teknologi. Betul sekali. Sekian BMFT Talk kali ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Arif Himawan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan wawasan dan ilmu kepada kami semua mengenai teknologi informasi sebagai pendorong kebangkitan nasional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.